Apapun yang kita lakukan adalah sebagai suatu gerakan moral, ya, intelektual dan intelektual. Kampus Perjuangan Orde Baru. Bahwa aksi ini aksi UI dan secara krisis multidimensi di halaman Universitas Indonesia Lembah 6 ini. Kita di kampus ini sebenarnya mencari kebenaran, bukan mencari keonaran. Perjalanan yang harus kita lalui. Pada yang terhormat Wakil Rakyat atau mandataris MPR yang dihasilkan oleh lembaga tertinggi yang ini struktur masyarakat itu sudah diacak-acak. Mengatakan saya langit biru. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998. Moral dan intelektual. Jadi itu dia kan. Tapi kita tidak menutup kalau secara perorangan sebagai anggota Sivitas Akademika maupun keluarga itu dia akan melaksanakan keputusan mereka masing-masing, tapi tidak ikatan kan. Lagukan ya dalam lagu Genderang Universitas Indonesia. Setiap anggota Sivitas Akademika maupun keluarga besar UI itu harus mengemban dan memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Berlaku. Kampusku bersatu, sama motorku. Kita hanya ingin ya secara simbolis saja ya kembali kepada hati nurani kita. Dan hati nurani dari UI sebagaimana yang sudah kita tiap kali canangkan di dalam lagu Genderang Universitas Indonesia adalah ampera. Ya. Dua, hati nurani rakyat dan ampera. Oleh karena itu kemarin ada permintaan daripada beberapa adik-adik supaya pelang Orde Baru itu dikembalikan ya menjadi ampera dan hati nurani rakyat. Menurut Prof Mahar katanya dibilang Orde Baru. Perusahaan bangsa. Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Halo, saya Wawan Masudi dari Fisipol UGM. Melihat foto-foto ini mengingatkan saya kembali 20 tahun yang lalu ketika saya dan teman-teman di Jogja ikut bergerak untuk merevisi dan memperbaiki keadaan politik di negeri ini. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita mengalami demokratisasi meskipun masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Good. Nama saya Larman Deja Sumarno, sastra angkatan tahun 90. Dulu ikut sama mereka semua ini yang ada di foto. Ini luar biasa mengingat kita bahwa kampus ini merupakan kampus perjuangan rakyat. Jadi tidak pernah melupakan penderitaan rakyat, selalu ingat dengan rakyat. Apalagi UI adalah barometer kampus di Indonesia. Jadi pesan saya kepada mahasiswa baru juga kepada pimpinan-pimpinannya selalu memelihara lingkungan yang kondusif buat tumbuhnya kader-kader bangsa.
hari. Demikian. Itu bagaimana? Apa seperti Pak Sri Edi, Prof Mahar? Saya juga mengatakan begitu. Malah mereka yang heran gitu dalam pengertian. Karena terus terang saja bahwa saya itu sebenarnya adalah keponakannya Putin. Siapa? Saya. Tapi saya harus melakukan itu. Iya. Nggak bisa. Kalau dia meneruskan lagi, ini berarti dia akan merusak perjalanan daripada proses ya. Bangsa ini menjadi suatu bangsa yang akan semakin matang di dalam kehidupannya. Jadi pada waktu itu saya sampai istri saya pada waktu itu sampai marah. Udah dong, kamu kan dulu udah naikkan dia, kan udah dong, cara jangan. Saya bilang, justru karena saya dulu yang naikkan pada waktu 66, maka saya yang harus menurunkan. Dan saya yakin kalau saya yang minta dia turun, Pak Harto tidak akan marah. Sebab bukan mustahil bahwa dia bisa, kalau dia marah, ini akan terjadi perang saudara. Karena pengikutnya dia di militer kan luar biasa. Masih kuat. Ya? Ya. Nah, karena saya minta pada waktu itu, dan dia tahu bahwa saya menggunakan filsafat wayang, persibismo itu, ya, maka beliau harus mundur dengan sendirinya. Nah, makanya waktu itu saya merasa saya harus yang menyatakan ini supaya beliau menyadari bahwa yang minta ini adalah sanaknya sendiri gitu. Ya. Pak Haddadi langsung bicara yang Pak Harto ketemu atau setelah itu? Oh, setelah itu. Ya. Saya ketemu dan Pak Harto ikut. Dia nggak marah. Ya. Dia mengerti. Ya. Saya bilang, Pak, nyun sewu Pak ya, Bapak itu kita jaga terus terang saja. Itu pada waktu kita menghadapi G30S itu Pak. Nasakom itu Pak. Seandainya bukan Bapak pada waktu itu ya. Habis negara kita. Nah itu saya katakan itu. Tapi juga ada saatnya bahwa Bapak sudah meletakkan dasar dengan pelita-pelita itu. Tapi juga harus ada saatnya bahwa Bapak harus menyerahkan kepada yang lebih muda supaya bangsa ini bisa dibawa lebih maju lagi. Dan jangan ada seorang pemimpin itu merasa kemaruk terhadap kekuasaannya dia dan kedudukannya. Saya ngomong begini sama beliau, saya kan terus terang saya ngatakan, Bapak marah dengan saya, Pak? Saya nggak marah, karena cara kamu menyampaikan itu ya waktu itu ya, itu kena saya. Karena saya menggunakan filsafat Jawa, perwayangan gitu. Persibismo itu nggak bisa. Dia menjadi panglima perangnya dari Asina, tapi Asina kan harus ganti kan. Ya? Akhirnya kan dia harus mati sendiri kan, memasang dirinya sampai 1000 anak panah. Nah, kita nggak ingin Pak Harto harus seperti itu. Beliau, saya katakan, Bapak ini seorang kesatria. Tapi tidak usah kita mengikuti kayak resibismo soalnya. Konyol. Betul. Padahal maksudnya baik kan, karena dia tidak bisa meninggal. Dia juga nggak bisa turun. Kalau nggak kita minta, dia akhirnya keikhlasan dia sendiri untuk mau turun.